Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warsanipun sedaya panitia, khususnya di Balai Desa Tepus pada siang atau sore hari ini mementaskan seni jaranan Mataraman Reog Singobarong. Untuk itu mudah-mudahan dengan adanya tradisi reog yang kita uri-uri untuk bisa kiprah, dalam arti kita bisa ikut andil dalam rangka berbudaya ataupun tradisional, khususnya reog jaranan. Pada saat ini reog Mataraman Turonggo Kembar akan minggah panggung pawiatan, dalam arti mau pentas. Doanya saya harapkan mudah-mudahan acara pada siang kali ini sukses, tidak ada halangan suatu apa. Demikian saya perwakilan dari Turonggo Kembar, ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
den kating ora angkoke peri ing jaman kaya sing eling eling bab apa mas iku budaya pancene bener kancaku.
bahagia? Selalunya kok satu tol, yang lainnya bahagia. Selalu. Selalu. Oh, selalu. Berarti bukan bahagia dong, selalu. Oh, bahagia. Dan hari ini kita ada di Balai Kelurahan Tepus, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Kita itu ini kan kelihatan toh. Apa? Hawa-hawanya itu sembribit pantai. Oh, dekat pantai ya. Dekat pantai, Deket cuma tinggal nyuk gitu. Lama enggak Bu dari sini? Kalau jalan kaki gitu deket? Oh lama berarti. Kalau jalan kaki ya lama Mas. Enggak gunung soalnya. Kalau lari ya lumayan. Ya lumayan. Lebih sedikit. Yang jelas ini saat ini kita bersama seluruh bapak-bapak, ibu-ibu dari Kelurahan Tepus, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Nanti bakalan cerita tentang usahanya karena ternyata di sini usahanya banyak sekali. Termasuk yang di depan kita ini lah Bro. Oh iya, ada Tosan Aji. Ini nanti juga ada yang cerita. Kita nanti dengar ceritanya langsung. Betul, dan hari ini saya Marta Sasongko. Dan saya Adnan Junior. Kita di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY, ini dia Sarasehan Si Bakul. Boleh tepuk tangannya biar semangatnya itu senantiasa ada. Dan tadi juga sudah disemangati dengan penampilan Reok Mataraman. Iya, ya di kan? sini ada Reok Mataraman. Ini juga jarang kita lihat. Betul. Reok Mataraman. Ini namanya Turonggo Kembar, tadi sudah kita saksikan bersama. Tadi sampai Aat ini saya pegangin. Saya tuh kalau denger kendang sama tung itu nggak kuat saya. Dada maksudnya. Dada nggak kuat Mas, gak saya kuat. mau goyah. Hari ini juga kita bersama dengan narasumber yang hebat luar biasa. Dari Dinas Koperasi dan UKM DIY sudah hadir tadi, dari selatan langsung ke timur. Melipir itu ya. pantai, dari pantai ke pantai. Pokoknya pansel lah sepanjang pantai selatan. Pak Wisnu Hermawan, Kabid Kewirausahaan dari Dinas Koperasi dan UKM DIY. Kita berikan tepuk tangan buat Pak Wisnu. Pak Wisnu gimana? Nemu apa aja tadi Pak di pantai Pak? Dari pantainya di Bantul sampai... Masih mambu angin ini. Masih nganu ya, sembribit ya Pak? Pantai-pantaian ya. Dari pantai ke pantai soalnya. Nah kemudian hari ini juga spesial banget ini di Tepus ya. Ini nggak semua daerah loh, padahal kita keliling DIY ya. Iya, kita keliling kemana-mana. Ini Tepus loh yang dikunjungin sama Pak Ketua Dewan, Pak Ketua DPRD DIY, Pak Nuryadi SPD, Ketua DPRD DIY fraksi PDIP. Pak Nur. Siap. Kita dibawa ke sini ya, jauh banget loh kalau dari Jogja ya, tapi ternyata luar biasa. Ya. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Nur. Ini pasti tempat yang spesial sekali. Ini Pak Nur iya. sampai sini kita bareng-bareng di sini. Tanggung jawab sebagai dapel sini salah satunya. Oh iya. Tanggung jawab sebagai wakil rakyat DIY, dimanapun harus ada datang. Itu kan. Betul. Bahkan yang paling ujung, yang paling nyempil pun Pak Nur datengin ya. Dan hari ini termasuk itu. Spesial loh Bapak Ibu, beneran. Tepuk tangan dong buat Bapak Ibu yang didatengin langsung Pak Nur. Oh larang loh iki regane ya Bro ya. Kita kan tahu angel golek aneh loh ya. Nah juga kita kula nuwun dengan Pak Lurah Hendro Pratopo SIP Pak Lurah. Gimana Pak di sini Pak, katanya mau ada kunjungan Pak Menteri ya. Oh iya. Ada prestasi kayaknya. Hari Rabu tanggal 31. Oke, selamat kalau begitu Pak. Terima kasih. Akhirnya ya setelah ditunggu sekian waktu yang lalu. Akhirnya belum datang sampai, juga. Akhirnya datang juga. Akhirnya Mas Menteri hadir juga di Kayaknya sini. Pak Lurah beta sumpahin ora teko. Duduknya keris ini Nah, loh. disumpahin bagus maksudnya Nah, kudu iya, teko, nanti kudu dikasih souvenir keris gitu loh maksudnya. Dan kerisnya- Ini kita yang kulon nuwun Pak, kita numpang ngobrol bersama ini dari dinas dan juga legislatif, dikasih tempat yang istimewa di sini, matur nuwun. Sugeng rawuh wonten Kelurahan Tepus. Matur nuwun Bapak. Dan satu lagi narasumbernya temennya Aat. Wah iya ini. Temennya Adnan ini kayaknya. Ini bolo apa-apa pokoknya. Oh gitu. Bolo sharing. Oh, Wah, sharing jadi kita tentang sering apa? sharing sama Mas Heri ini banyak sekali karena Mas Heri ini bisnisnya banyak sekali. Waduh. Ini kalau kita boleh ngomong ini pemuda desa, tapi pikirannya sampai ke luar negeri lah pokoknya. Wah, keren Ini banget. nanti akan cerita sama kita bagaimana kiat-kiat menjadi seorang pemuda pelopor desa seperti ini. Dan juga seorang wirausahawan ya. Wirausahawan. Tepuk tangan buat Mas Heri. Mas Heri. Dengar-dengar ada ininya ya Bro. Ada Ada. tempat buat menginap-menginap gitu ya Bro ya. Inisialnya itu KAYU WATU. Oh
Itu enggak inisial, itu Kayu Watu. Iklan ini. Kayu Watu Resort ya. Iya, lagi nanti ada- kita ke sana ya Mbak. Oh iya benar, Iya. kita mau ke sana ya Habis nanti ini ya. kita ke sana. Ada promo apa Mas? Mumpung ketemu Mau ownernya. Loh, ada sponsornya juga Pak Nur ya. Oh ada Pak Nur, nanti habis ini kita ke sana Pak. Iya, Pak Wisnu kayaknya pengen diajak oh, juga. iya. Loh, itu potensi yang mau kita bahas gitu Betul loh, sekali, yang hal-hal nanti seperti itu. Harus diekspos kalau memang ini salah satu keunggulannya di Tepos Benar gitu ya. sekali. Nah, sekarang kita mau ekspos juga dari para pelaku usaha yang di sini yang paling ganteng dulu karena biasanya ibu-ibu. Nah, hari ini juga ada yang ganteng, Pak Heri juga. Pak Heri. Ayo Pak, monggo. Silakan, monggo, Silakan Pak Heri. bisa cerita usahanya. Diceritakan usahanya. Kalau Perkenalan Pak Heri dulu ini- Pak Heri sama usahanya apa nanti biar kita Iya. semua yang ada di Kalau sini tadi tahu. bisik-bisik kerajinan perak gitu. Oke, silakan Pak Heri. Monggo Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Selamat siang untuk Bapak Lurah, Bapak Kaur, serta tim dari Sibagul. Iya. Di sini saya sebagai pelaku UMKM yang bergerak di bidang kerajinan perak dan tembaga. Oh, ada Perak perak. dan itu. tembaga. Iya. Dibentuk apa Pak perak dan tembaganya? Kerajinan dalam bentuk aksesoris, miniatur, banyak lagi Bu yang sifatnya fashion gitu. Kalau Pak Heri itu mengerjakannya sendiri atau berkelompok Pak? Sistem kerja di kerajinan perak dan tembaga itu sistem kelompok. Kelompok. Jadi di desa Blekonang khususnya ya, Blekonang. Kapanewonan Tepus, itu ada sekitar 33 kelompok kerja dan 175 anggota. Berarti ada sentra kerajinan peraknya gitu. Memang di sini sentranya industri kerajinan perak tembaga. Tuh kan siapa nyana Nah, ya. siapa nyana? Siapa nyana? Sopo sik nyono ternyata di Di Tepus Tepus ada sentra kerajinan perak. perak. Iya. Ada berapa orang Pak di sentra? Ada berapa 170 kurang lebih 175 anggota dari 33 kelompok kerja. Terus semuanya produknya sama atau beda-beda Pak? Beda-beda, tetap berdasarkan pesanan dan juga dari kreasi kita sendiri. Kalau yang pesan Pak itu biasanya dari mana Pak? Kalau yang pesan, alhamdulillah sudah mencapai seluruh Indonesia, Oh iya. bahkan sudah sampai ke luar negeri. Oh, Wes, boleh tepuk tangan dong. Sampai mana Pak? Luar negerinya Pak? luar negerinya mana? Kalau pameran kita pernah ke Hong Kong, Oh, Hongkong. Turki, Oh, terus padahal Malaysia. Australia deket loh dari sini kok. Enggak ke Australia Oh, aja. nggak Australia Pak. Saya Jauh, luar Bu. ada. Nggak kuat nyebrangnya, Bu. Oh iya. Turki dan Brunei pernah. Brunei, oke. Ya, itu banyak pesanan juga dari sana. Oh iya. Tapi itu sebelum adanya pandemi. Enggak, ini kalau boleh cerita Pak. Dulu dapat klien orang Dari luar luar negeri itu itu gimana gimana? Pak? Kalau klien-klien dari luar negeri memang kita dari Surya Silver itu memang sering ada promosi. Promosinya lewat apa Pak? Kalau zaman dulu sebelum ada media sosial, kita yang pertama yang pasti sering ikut pameran. Oh ikut pameran. Terus Rajin ikut pameran ya Pak? Dari teman ke teman gitu. terus sekarang dengan media sosial? Kita sudah masuk ke Untuk media sosial promosinya? juga. Oh, Instagram, Oh iya. Apa namanya Pak? Surya Silver. Surya Kerja Silver. sekarang, ya. Oh Ya, nanti iya, ini ada kok dia. Oke. Oke. Hari ini gimana Pak? Sudah bisa bergerak lagi setelah pandemi? Sudah banyak lagi Alhamdulillah pesanan? mulai bulan Oktober kemarin ya, itu sudah mulai bergerak. Dari pelan-pelan kita sudah mulai pulih, walau belum 100%. Gitu. Oh, kalau produknya yang mana Pak yang ada di sini? Non sewu, Mas Heri. Oh yang di belakangnya Mas Heri yang Iya. kerajinan itu. Iya. Kalau ini bukan ya Pak? Bukan itu makanan. Termasuk souvenir ya Pak Oh, kalau gitu iya. ya? Craft, aksesoris dan souvenir. Iya. Paling banyak mana Pak yang diminati oleh pembeli? Yang dari luar? Dari luar kebanyakan sama lah, Bu. Sama dengan di Indonesia. Sama. Mereka juga kalau pasar itu tergantung dari minat. Gitu. Jadi lebih aksesoris apa souvenir? Aksesoris. Aksesoris. Ya, aksesoris juga, tapi yang paling banyak itu miniatur. Oh miniatur, Iya. miniatur. Miniatur. Kalau Bapak sendiri sudah berapa lama Pak menjalankan usaha? Sebenarnya ini usaha milik keluarga. Sebenarnya saya sebagai perwakilan dari Surya Silver. Sebenarnya yang Turun merintis itu temurun saudara saya, Oh iya iya. Bapak Maksudnya Supriyadi. generasi keberapa Pak Heri sekarang? Generasi pertama ini Oh, generasi dari pertama. Desa Tepus. Ini generasi pertama. Oh di Tepos ini Iya. pertama. Oke, Oke. baik. Pak Heri katanya tadi ada pertanyaan kepada Dinas, monggo kalau mau Iya. ditanyakan. Memang ada yang menggeliti saya dari Sibagul. Ya, toh. Saya ingin tanya,
apa sih keunggulan Sibakul untuk meningkatkan UMKM itu. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, sebatas mana integrasi Sibakul untuk UMKM ini, apakah terbatas di Jogja saja atau memang sudah sampai ke luar daerah. Yang ketiga, apakah ada program-program khusus dari Sibakul khususnya untuk pegiat UMKM di Tepus, mendorong mereka supaya lebih naik kelas lagi. Karena selama ini Tepus sebenarnya itu kan SDM-nya ada, SDA-nya ada, ya kan? Tapi kurang promosi, gitu. Jadi saya mau nanti kalau memang Sibakul ada program untuk meningkatkan kegiatan UMKM sehingga mereka bisa naik kelas lagi, itu bisa diterapkan di sini. Oke, baik. Pak Heri sendiri sudah pernah dengar Sibakul itu apa? Sudah pernah, Bu. Sudah pernah mengikuti pelatihan dulu. Sudah Atau ikut berarti pelatihan. sudah daftar juga? Sudah daftar Sibakul juga? Belum, saya belum daftar. Oke. Ya, nanti akan Baik. daftar. Matur nuwun Pak Heri, kita berikan apresiasi untuk Pak Heri. Terima kasih Pak Heri. Mbak Wulan, monggo Mbak Wulan. Silakan Mbak Wulan, ini pengusaha bakery. Silakan. Iya, ini salah satu produknya di sini ada rumput laut crispy. Wah, ini kesukaan saya nih. Ayo Mbak Wulan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan tempat yang dipersilakan untuk saya. Terima kasih Bapak Lurah Hendro Pratopo SIP, Bapak Kaur, Bapak Ketua DPRD, Bapak Wisnu, terima kasih. Ya, saya dari Kueku Bakery, alamat saya Pos Klumpet, produk unggulan saya rumput laut crispy. Apa namanya? Kueku Bakery. Kueku. Ya, Kueku. Oh, ya. Kueku. ya rumput Bakery. laut crispy. Sudah berapa lama Mbak usahanya? Sudah 5 tahun, Bu. Ini rumput laut aja atau ada yang produk yang lainnya? Ada produk lain, Apa misalnya? kue kering sama kue basah. Oh, kue kering sama kue basah. Ya, Ini kayaknya sudah secara packaging, desain gitu sudah Bagus. Ini tertata belajar bagus. dari mana? packagingnya. Packagingnya itu ya mengikuti teman-teman, Oh, teman-teman UMKM. iya. Oh, belajar lihat UMKM yang lain, Iya. packagingnya kayak gitu, kemudian niru. Tapi belum pernah ikut pelatihan. Kalau pelatihan Sibakul saya binaannya Kak Wahyu. Oh ya. Oh. Ya, Kalau Wah, ya iya, ikut Plut. Plut. Mas Wahyu, Plut. Oke. Baik. Berarti sudah tinggal sebentar lagi ya. Ini ngomong-ngomong produknya sudah kemana saja Mbak? Maksudnya pemasarannya? Masalahnya masuk di Tugu Coklat, DH Ocean View, DH Sky, Sudah masuk ya? ya sama beberapa toko oleh-oleh. Itu gimana caranya bisa masuk Bisa ke masuk. tempat-tempat itu? Kan biar teman-teman lain bisa ngikut juga nanti. Oh ya, itu dari hasil kurasi Dinas Perindak Jogja. Heeh. Ada yang saya secara pribadi menemui manajer. Oh, langsung datang. Langsung datang. Langsung lobby, boleh Iya. nggak saya titip gitu? Iya, Kalau nggak langsung boleh tak lobby. tinggal loh, tetep harus. Tinggal barangnya maksudnya. Apa ya Kun? Terus sistemnya apa dengan ini semuanya? Sistemnya itu konsinyasi, Bu. Konsinyasi. Iya, titip jual. Oh, titip jual ya. Yang Sudah. paling laris yang mana, Mbak? Yang mana paling laris? Tempatnya. Paling laris itu DH Ocean, Oh. Produknya apa yang paling laris? rumput laut, Pak. Rumput laut. Iya, karena kan Kalau- yang digencarkan kan produk unggulan. Oh ya. Iya. Kalau dari rumput laut sendiri bahannya gampang ya di sini. Itu tergantung musim, ya. Oh, Musiman kan sekarang ini. Rumput laut itu juga musiman tuh. Iya. Nanti kalau kamu nggak musim rumput di depan itu. Pakai rumput di pinggir laut ya. Iya. Oh, oke. Oh, setahun bisa berapa kali ini produksi kalau musiman? Kalau musiman itu produksinya yang khusus rumput laut itu. Iya. Apa yang panennya? Iya. Panennya. Enggak Panen maksudnya Bisa produksi rumput laut crispy itu berapa dalam setahun? Dalam setahun. Ini soalnya brandingan baru ya, Bu. Yang Oh, produksi ini. baru. Iya. kalau baru sehari mulai. bisa bikin berapa pack gitu? Sehari itu ya lebih dari 10 kilo. 10 kilo? Iya, tapi Oh. tergantung pemesanan dari toko. Oh ya, tergantung ordernya dari sana Iya. ya. Oke. Terus ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum Sementara waktu. ada. Katanya pengen masuk ke galeri Kota Gede. Iya. Nggak pengen tuh masuk ke Itu bandara. sebenarnya pengen sih, Pak. Tapi kan dalam 1 tahun HKI tidak bisa 2 kali pendaftaran. Oh,
Yang saya daftarkan itu yang khusus kue kering kemarin. Oh iya. Jadi rumput laut belum bisa masuk. Oh iya. Kue keringnya sudah daftar haki? Sudah, Sudah dapat? sudah dapat. Oh, oke, baik. Ya, Oke. baik. Terima kasih banyak Mbak Wulan. Ya, terima kasih Bu. Iya, Iya. tepuk tangan. Nah, ini Mbak Wulan tuh contoh pengusaha yang aktif ya, Mbak. Iyalah. Aktif, jadi nyari tahu info-infonya. Terus berani Bahkan belum untuk diinfo lobby. aja udah tahu infonya seperti apa gitu. Terus berani datengin tadi mau ninggal barang gitu loh. Iya ninggal barang loh ya. Bagus ini. Iya Mbak Diana boleh. Mbak Diana ini untuk dari sharing. Pinilih Art. Ini dari batik ya. Silakan Mbak Diana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Lurah yang kami hormati, Bapak Kaur, Bapak Ketua DPRD Yogyakarta, Bapak Ketua Dinas Koperasi dan anggota Sibakul. Ya. Di sini saya perkenalkan dulu, nama saya Diana Aprilani dari Pinilih Art yang beralamat di Gembok, RT 2 RW 1 Tepus Gunung Kidul. Oke. Di sini saya akan menceritakan kita berdiri sejak tahun 2019. 2019. Ya, dan kebetulan Oh ngajak siapa ya Mbak kok kita? teman saya ada Bu. Oh iya ada. Oh berapa orang? Berapa Berdua. orang dulu? Berdua. Dulu berdua. Sekarang berapa? Kalau dulu itu dari kelompok ada 25 orang, tapi yang mewakili ke sini hanya ada 2 orang. Berarti Soalnya- ada 25 orang semuanya ya? Ya, yang 23 orang berkegiatan di rumah untuk menyambut Pak Sandiaga Uno. Oh iya. Tapi masih dalam satu kelompok kan? Masih kebetulan masih ada beberapa itu yang vakum karena melahirkan. Oh iya. Enggak apa-apa. Gitu, Boleh ya. kok. Masa melahirkan sambil badai ya bro? Iya. Kan nggak mungkin. Oh terus produknya apa aja? Produknya kita ada batik kain, ada topi, ada dompet, tempat tisu, dan ada kaos sama baju jadi. Kebetulan Pak Panewu sudah memakai batik kita Untuk seragam. untuk Pak Panewu. Seragam Pak Panewu sendiri Iya, maksudnya? bersama istri. Bajunya sendiri. Iya. Oh Iya. sarimbe. Oh sarimbe. Iya, karena kebetulan kita memakai ciri khas Tepus, Apa Mbak yaitu ciri khasnya? Ciri khasnya. lobster, Ada gambar ikan dan lobster. Ya. Oh iya ini ada. Ya, karena mayoritas masyarakat di sini untuk pendapatannya kan dari laut. Jadi kita mengangkat apa yang dihasilkan oleh masyarakat. Lobster. Ya, untuk menjadi ciri khas Berarti batik hari ini kita. ada lobster, Pak? Ada kalau di pantai, Pak. Ya. Ada itu nanti mau dibelat mas, buat batik. Iya. Oh iya ya. Ya, dan untuk pemasaran kita yang di daerah sini alhamdulillah satu persatu sudah mengenal batik kita, batik dan kaos Sibori. Untuk yang lebih luas kita sampai ke Kalimantan. Oke. Oh. Ya. Ini warna-warnanya cocok ya kalau di Kalimantan ya, merah, Iya. kuning gitu Untuk ya. warna sebenarnya bisa request Bu, bisa mau warna apa kita bisa memenuhi insya Allah. Kalau batik yang lobster ini Iya. sudah didaftarkan hak cipta belum, Mbak? Sudah, kebetulan baru bulan kemarin Sudah. kita bekerja sama Ibu Ratna ST3 Tawangmangu untuk pendaftaran dan yang memberikan biaya-biaya untuk kegiatan kita. Oh ya. Ya. Oke, terus selain dibikin ini produk-produk ini ada besok-besok itu pengen bikin produk apa? Ya sebenarnya untuk kedepannya kita menginginkan yang lebih baik, tapi untuk saat ini kita baru terfokuskan untuk kain-kain dan kaos-kaos. Nanti ini baru pelatihan untuk jahit, jadi besok untuk penjahitnya kan kemarin baru ke penjahit-penjahit, belum ada dari kita sendiri yang bisa menjahit. Iya, iya, iya. Dan kita memfokuskan agar kita bisa menjahit untuk kedepannya. Ada yang Supaya desain nggak? Yang ada, desain siapa? Sudah ada ada. desainernya. Kita itu dibagi-bagi Bu, yang desain sendiri, yang gambar sendiri. Mbak Diana yang ngapain, Mbak Diana? saya ngecap, Oh, ngecat. karena batik kita ada batik tulis sama batik cap. Terus Saya makan mas kalau Lobster. untuk pewarnanya juga ada pewarna alami sama yang non alami. Oh. Jadi kalau untuk contoh itu yang bawah itu batik alami,
Oh, warnanya natural ya? Ya, yang bawah, yang warna coklat. Terus yang apa ini warna lempung apa? Bukan, itu dari berbagai jenis warna alami. Oh, dari maksudnya daun-daun, kayu gitu ya. Oke. Baik, oke, terima kasih banyak. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Sudah cukup itu aja. Baik, terima kasih, Mbak Diana. Kita berikan apresiasi dulu. Oke, menarik. Ini baru 3 yang cerita, tapi nanti kita akan minta lengkap lagi dari Pak Lurah. Jangan kemana-mana, tetap di Sarasehan Sibakul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahir dari semangat dan jiwa gotong royong, tumbuh menjadi pilar ekonomi nasional, melintas generasi, terus berinovasi, menyambut era baru, koperasi siap maju. Adil makmur sejahtera, bersama koperasi. Sirahmu cenat-cenut amarga jalukane bojo ngidam sik rewel, sik tenang rasah munggah. Simbah we iso sumringah. Stok produk UMKM melimpah dijamin murah. Nanti bro. Kula nuwun. Paket Sibakul. Mama ini nastar premium buat kamu. Lampu hias akrilik hadiah bojomu toh? Wah, Sibakul. Sibakul Jogja iso diandalke di saat bojomu rewel. Omahmu atoh mendit, panjulukan bojomu ra eling wayah. Sibakul Jogja gratis ongkir. Sibakul Jogja gratis ongkir. Endi paket maskerku? Nak ngetik jebak sisik lengkap. Di Sarasehan Sibakul dari Dinas Koperasi dan UKM DIY. Ya, dan kita sudah mendengar banyak sekali cerita-cerita dari UMKM yang ada di sini. Ternyata menarik sekali, banyak macamnya, banyak ceritanya. Dan kita mau mendengarkan satu lagi cerita. Iya. Ini dari Bu Suwaryanti. Bu Suwaryanti, silakan Ibu diperkenalkan dan juga usahanya apa. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak BD Yogyakarta, yang saya hormati Bapak dari Ketua Sibakul Jogja, Bapak Lurah Desa Tepus, Bapak Kaur, dan Bapak Ibu semua. Yeah. Perkenalkan, nama saya Ibu Suwaryanti dari kelompok Pertiwi Pakel Tepus. Ya. Berawal usaha kami dari berlimpahnya bahan baku di kelompok kami, di desa kami. Kami sekelompok berinisiatif untuk membuat olahan dari ubi kayu. Yang berbahan ubi kayu atau singkong menjadi beberapa macam olahan seperti patilo beraneka rasa, terus kerupuk, terus lanting, telondok, dan banyak lagi olahan. Ada 13 macam hasil olahan kami ya. Kok nggak ada yang 13 macam? Tapi itu bukan cuman dari singkong aja, dari hasil tani. Oh, ya. Apa aja Bu selain singkong? Ya, selain singkong itu dari talas. Talas ya, dari talas, dari
Sukun. Sukun. Terus dari Gadung. Gadung jarang ada ya, kalau gadung. Gadung juga bisa diolah menjadi bermacam-macam. Terus yang setiap saat ada itu kan dari beras. Jadi kami misalkan kehabisan bahan baku di musim kemarau, kehabisan bahan baku ubi kayu ya, kami larinya ke beras. Jadi kami dibikin buat apa? Ya, Nasi, jadi dibikin nasi. kerupuk bermacam-macam kerupuk. Ya, Kalau ya. nasi biasa bro Berarti tiap nek hari. kerupuknya dikai jarang dadi sego ya? Enggak ya? Diolah dulu Mas. Oh, diolah Ya. dulu, digoreng ya. Jadi pemasaran kami selama ini antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten, antar provinsi, dan tengkulak langsung datang ke tempat kami. mereka Atau tahu ya. melalui pemesanan ya. Oh, sehari bisa bikin berapa Bu? 1 kintal. Oh, satu kintal. Iya. Gede banget ya. Iya. Terus mereka kalau sudah tahu, sudah ada apa Bu? Kenapa mereka sudah tahu? Taunya dari mana ini? Iya. Kami produk Ngambilnya dari sudah situ. selama 15 tahun. Oh. Dari udah mungkin lama dari ya. Dari mulut ke awal. mulut. Ketok Ya, tular tadi. ketok tular ya dari teman, dari Oh, lah kalau temannya nggak ada kemana? Nanti kita taunya Bu. kadang Pokoknya ke ada media pasar-pasar. apa Ya. Facebook apa gitu? Ya, di tempat kami itu kalau pakai itu nggak ada sinyal soalnya. Oh, Ya, susah ya. sinyalnya. Berarti besok beli Anu sinyal. ya, nggak ada sinyal. Ya, susah sinyalnya. Berarti besok beli patilo bonus sinyal gitu kan? Iya. Menarik itu Bu. Jadi ada value-nya tambahan Iya. gitu ya. Iya, iya. Oh, berarti belum ada sosial medianya gitu ya, Bu? Belum Oh, iya, saat iya. ini cuman WA itu aja. Oh iya iya iya. Bu mau nambah jadi berapa sekarang kalau 1 kental terus mau produksinya bisa bertambah seberapa yang diinginkan? 3 kintal sampai 5 kintal. Sanggup, Bu? Sanggup. Oh, Insya Allah. Tepuk tangan dulu dong. Maksudnya ibu-ibu dalam kelompok semuanya sanggup kalau sampai 5 Sanggup kental? ya. Kalau tiba-tiba Sanggup ada ya, pesanan. kadang malah ada yang 1 ton. Oh, Ya, keren. produksinya ada yang 1 ton sekali. Oh, baik. Tapi Tapi punya prosesnya tantangan agak apa, lama. Bu? Pemasarannya sudah beres? Semuanya diambil oleh Tengkulak. sudah selesai berarti nggak ada masalah dengan pemasaran? Pemasaran ya kalau pas musim kayak gini baru musim toh agak harganya agak turun. Oh, Ya, tapi kan besok pemasaran. naik lagi. Ya, Iya. biasanya kalau musim hujan itu pemesanan agak banyak. Oh iya. Iya. Berarti kalau hujan ya seneng ya. Ya. Oh iya. Pada seneng keletian itu. Oh ya, iya, iya, dan benar. Iya. dan patolo kami bermacam-macam varian rasa. Ada Apa, Bu? rasa itu Rasa rasa jagung ya, pedas manis, buah naga dan Aduh. original. Ada 4 varian rasa ya. Oke oke. Saya tunggu-nunggu yang rasa bayar, Bu. Nggak ada ya. Nggih, matur nuwun, Nggih, Bu. matur nuwun. Ya. Suwaryanti. Ya, cuman itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurangnya kita nggak dikasih tahu produknya, Bu. Nggak Produknya, dikasih coba contoh tadi produknya. digoreng ke di sini kan kita bisa cerita. Kurangnya Kita itu bisa aja sih. mengiklankan. Lebihnya nanti gitu Iya. ya. Pak Lurah, monggo diceritakan sekarang lebih lengkap lagi sebenarnya di sini juga ada potensi apa saja. Dan kalau tadi nggak salah dengar nih, Tepos ini juga termasuk 50 50 besar desa wisata yang mau dikunjungi oleh Mas Menteri tadi ya. Tepuk tangan dulu dong. Tapi berarti ini daya dukung UKM-nya juga luar biasa kan? Monggo Pak Lurah diceritakan potensinya. Ya terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Nuryadi yang kami hormati, Pak Wisnu yang terhormat, dan Pak Eri Kaur yang kami hormati. Ini hopeng-hopeng sama Pak Wisnu kayaknya ini. Udah Udah lama sering ini di kayaknya. ini. Kebetulan Pak Wisnu kenalnya dulu sebelum jadi sekarang. Oh, ya, gitu. sebelum jadi sekarang. Oh, sebenarnya. Dulu masih kuliah. Oh, Udah iya. kenal sama Pak Wisnu. Alhamdulillah ketemu lagi di acara Sibakul. Oh iya. Terima kasih. Yang perlu kami sampaikan kaitannya dengan potensi. Iya. Potensi, sebenarnya banyak potensi yang ada di Kaluran Tepus. Yang pada kesempatan hari ini hadir, ada pengolahan mokaf, cuman bahannya sama dengan yang tadi Bu. Olahan singkong. Iya, singkong, ya. Bahan bakunya sama, cuman jadi
jadinya beda. Oh gitu. ya. Kemudian untuk membangkitkan UMKM, kita pernah adakan bulan Juni kemarin itu pameran UMKM selama 10 hari di rest area. Di sana ada 40 peserta. Dan sebagian yang datang hari ini. Cuman kita tidak bisa sebutkan macam-macamnya UMKM-nya gitu. Tapi memang potensinya cukup banyak dan beragam ya. Di mana Pak? Di rest area situ? Ya, di rest area Cingkrang. Dalam rangka untuk karena selama ini kan UMKM kena dampak pandemi itu. Kemudian kita ada sedikit kelonggaran waktu itu, sudah bisa mengadakan kegiatan khususnya pameran. Kemudian kita gugah kembali warga masyarakat yang punya kegiatan UMKM. Gitu. Jadi Kelurahan sendiri punya program apa Pak untuk memfasilitasi UMKM yang ada di sini? Bekerja sama dengan Desa Wisata. Terus kan kebetulan yang tadi disampaikan, alhamdulillah tahun 2022 ini masuk dalam 50 besar ADWI. Se-Indonesia, besar se-Indonesia. Nah, di sana kan termasuk kegiatannya itu di bidang UMKM juga, pariwisatanya. Jadi setiap pengunjung yang datang itu dibawa ke UMKM, kemudian mereka bisa mencoba praktek baik di batik, di perak maupun di yang UMKM yang lainnya, gitu. UMKM yang lain seperti Patilo, itu. Jadi terdongkrak ya UKM-nya, otomatis menjadi salah satu daya dukung dari destinasi wisata ya. Iya betul. Oh baik, matur nuwun Pak Lurah. Pak Nur ini sudah melihat potensinya seperti ini dari UKM-nya langsung dan juga harapannya. Dewan sendiri Pak punya apa sebenarnya, atau Pak Nur sendiri sebenarnya punya apa ya, pemikiran apa sih untuk masyarakat kita yang ada di Tepus ini khususnya, monggo Pak. Yang jelas kalau bicara Dewan punya apa-apa hanya terbatas. Punya apa-apa ya. Jadi karena, bisa minta apa-apa dong Pak. Boleh, apa. Saya cerita ini tadi, mendengarkan jadi sangat bangga ini kita sebagai wakil rakyat ya. Bahwa ternyata potensi sangat banyak dan sudah maju. Walaupun saya yakin pasti masih banyak yang di luar yang hadir kali ini, banyak yang perlu dimajukan. Ini Sibagul menjadi tanggung jawab ini kira-kira. Sekelumit tadi yang sampaikan dari kelompok batik tadi, ya, bahwa kami sudah batik tapi kami tidak punya tenaga untuk jahit. Ya, sebetulnya bisa dipadukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu ada pelatihan kelompok jahit misalnya. BLK. Ya. Bisa bisa datang ke sini, namanya itu yang datang sini MTU. Hanya memang ini sampai contoh aja ya, pendekatannya kewilayahan yang sekarang terjadi. Pertanyaan berikutnya adalah ternyata ada kelompok-kelompok yang membutuhkan itu dan mungkin bisa bergabung, tidak harus kelurahan. Ini contoh polosinya pemerintah daerah tentunya. Nah, justru hari ini kita tambah masukan. Tapi bagaimanapun, kalau biaya kegiatan itu adalah yang merencanakan adalah eksekutif. Saya hanya punya 3 kewenangan sesuai undang-undang. Legislasi, aturan, budgeting, dan pengawasan. Artinya mendengar semacam ini sangat senang sekali bahwa artinya apa yang selama ini kita diskusikan, kita rembuk bersama, hasil daripada kita reses dan teman-teman 55 yang lain itu membuahkan hasil. Walaupun kami juga ingin pasti usaha-usaha kecil yang sekarang itu belum tampak pasti harus dipoles, ya, harus dikembangkan, harus tampakkan sehingga bagaimana menjadi betul-betul DI ini menjadi lebih maju, lebih kalau bicara istimewa itu kita beda dengan wilayah lain. Kegiatan Sibagul kan menggunakan dana istimewa ini. Betul. Ya, yang pada waktu 10 tahun yang lalu perjuangannya mati-matian kita. Ya. Diperjuangkan untuk menjadi
daerah istimewa. Ya. Daerah itu kan konsekuensi logis daripada kita daerah istimewa aja. Bagi wilayah yang tidak istimewa tidak mungkin mendapatkan dana itu. Ya, artinya ini harus kita kemas dengan baik supaya ini bisa lebih mensejahterakan masyarakat. Kami percaya teman-teman dinas pasti bisa bergerak, tetapi saya juga berharap pasti koordinasi antar dinas harus diperjelas, harus dipertegas. Ya, ini satu catatan kecil tadi. Aku bisa batik tapi rasa jahit ya. Sementara ada dinas yang memberikan pelatihan. Kursus pelatihan. Kenapa nggak disinkronkan ini? Sehingga harus berpikir jika itu bicara tentang dari baru pasti bicara tentang pendekatannya wilayah. Tapi kalau sudah begini kan pendekatan tidak boleh hanya wilayah. Bagaimana kelompok-kelompok usaha itu disatukan untuk diajar bersama-sama. Teknisnya eksekutif pasti paham. Sepanjang eksekutif bisa bersama-sama duduk pada waktu bersama di sana, yakin apa yang sementara ini menjadi kesulitan kita pasti suatu ketika akan menjadi baik semua. Bahwa lumpuh ya 2 tahun yang lalu, semuanya tidak hanya di sini. Indonesia atau dunia lumpuh, tetapi justru giat kecil ini harapan kita semua bisa mendongkrak. Dulu 2 tahun, 1,5 tahun yang lalu kita hanya bicara bagaimana itu kesehatan. Sekarang kesehatan pasti porsinya terkurangi. Dan bagaimana porsi untuk UKM ini ditingkatkan. Sehingga porsi UKM, porsi wisata, itu ditingkatkan. Sehingga pasti tetesannya jatuh pada kita. Menjadi percuma jika kita juga sudah diberikan kepercayaan oleh pemerintah pusat dengan dana AIS, tapi itu tidak bisa kita gunakan secara maksimal. Itu penting. Tadi ada yang perak tadi sampai luar negeri. Bahkan bahan bakunya di sini relatif ada, kan? Relatif ada. Kalau tadi bicara singkong hanya berapa yang mungkin. Kalau tadi bisa rumput laut hanya berapa bulan yang tidak mungkin, ya. Dan bisa silang-selingi. Ini penting bahwa dulu pernah, ya maaf nih agak lepas sedikit. Itu menjadi tujuan wisata kedua setelah Bali dulu. Dan mestinya dengan sekarang ini kan kita paling enggak diposisikan yang sama pada waktu paling tidak. Syukur bisa lebih mendekati lagi. Dengan itu saya yakin bahwa kesejahteraan rakyat masyarakat akan terdongkrak dengan sendirinya. Itu kira-kira. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Nur. Iya, UKM-nya tuh harus bangkit ya Pak. Sekarang semua sedang fokus untuk pemulihan ekonomi. Jadi UKM lagi banyak diperhatiin. Betul gitu, Bro. sekali. Karena UKM tuh penting sekali apalagi untuk menopang wisata. Nah ini pas banget, ini kan di Tepos wisatanya banyak sekali. UMKM-nya pasti akan ada tempat untuk hadir. Peluangnya luar biasa. Dan hari ini juga Pak Wisnu nggak sendirian ini Pak Nur. Langsung jemput bola, bawa timnya. Biar bisa langsung nanti kalau yang ingin mendaftarkan Sibakul, karena Sibakul ini banyak banget fasilitasinya nanti dijelaskan Pak Wisnu. Nah sudah ada Mbak Atika dan Mas Rosyid di situ, boleh dadah-dadah. Ya ibu-ibu nanti Bapak boleh ya langsung daftar Sibakul di sana. Nah Pak Wisnu biar menjelaskan Sibakul ini sistem apa dan tadi ditanyakan ini apa sih manfaatnya buat UMKM? Monggo Pak Wisnu. Nggih, matur nuwun Mbak Marta sama Mas Adnan. Adnan saya dulu. Jadi ke Tepus ini bukan hal baru Mas Adnan, Mbak Malta bagi saya. Saya pertama ke sini tahun 2005 ya. Jadi Pak Hendra Pratopo nggih. Kenalnya Mas Toto biasa namanya. Terus nggih. Nggih. Jadi saya dulu pertama ke sini itu tahun 2005 pas masih zamannya Pak Broto, bapaknya beliau. Dalam rangka apa Pak? Ya dulu saya tesisnya di sini. Ya, orang Blitar tesisnya yang Tepus orang yang Blitar ya. Memang saya nggak tahu dulu kok tiba-tiba pengen ke Tepus saja gitu kan. Jadi ada ikatan batin dong dengan Tepus. Pasti ada ikatan batin. Saya banyak kenal ya dengan lingkungan-lingkungan di sekitar Tepus. Dulu masih belum ada yang namanya Indrayanti ya, masih sepi pantai yang namanya Pulang Sawal nggak salah itu dulu. Tuh, terus kalau di Pudak Pakel ini saya dulu pernah ikut saya dusun di sana ada gunung pohon besar itu kan. Katanya tempat muksonya Prabu Brawijaya itu di situ. Hafal makanya saya nggak tahu ini termasuk desa budaya atau belum, makanya kan di Tepus kan kulturnya budaya cukup kuat ya. Yang tertua katanya
Singgil Ngasem sana itu katanya itu kan namanya. Terus kalau pasar itu bukanya pagi itu digugah Mas Totop karena saya dulu nginepnya di rumahnya Mas Totop. Oh, ngerepoti Pak Totop dulu. Iya. Waktu masih belum jadi lurah ya kan. Muter-muter pakai tangki dulu, iya dulu itu. Iya, dulu itu. Wah, bisnis ya. Dulu, depannya Mas Totop ada namanya dukun namanya Pak Mertosando, itu masih kenal nggak ya? Saya masih ingat, makanya Tepus itu bukan hal baru bagi saya, itu kan. Terus di timur ada namanya Pantai Celuaan, itu masih nonton ngadus di situ itu. Berarti di sini tuh ada petilasannya Pak Wisnu. Iya, ada Watu Lawang yang ada yang dijak. Ya Pak Lurah lama itu kan kemana-mana itu kan ada yang namanya Mbah Serut itu kan tahu nggak Mbah Serut, saya malah udah pernah ke makamnya itu di sana ya ini yang menjadi ya Mas Heri itu kan dari Mas Totop saya kemana-mana dijak orangnya pada mungkin sudah ganti semua ya udah dijak nonton wayang kemana-mana itu kan. Nonton buka pasar jam 3 pagi pakai sempritan itu. Oh, bisa. Iya. Berbuka setelah disemprit kalau betul nggak sekarang masih gitu kan? Nah, masih. Kalau nggak disemprit nggak buka? Iya, belum berani. Betul itu, saya masih ingat gitu kan. Terus ceritanya. Iya. Wah, ini jadi potensi nih. Yang blekonang itu kan, kenapa namanya blekonang? Kenapa? Karena dulu banyak kunang-kunangnya. Nah, itu kan. Saya tahu kalau blekonang dari 2005 itu sudah menjadi sentra perak ya. Kalau dulu kan sadulan ke blekonang itu memang bagian dari subsistemnya Kota Gede. Nah sekarang mungkin bisa pameran kemana-mana. Sudah berdiri sendiri malahan ya. Iya, ini kan seiring saat kemudian di Bapeda kemudian ada beberapa pendampingan ya, beberapa kampus di blekonang juga. Akhirnya kan kemudian momennya pas tuh saya kaget ketika kemudian Mas Totop ini kemudian jadi lurah ini Mas. Nah, itu makanya saya nggak mengira sama sekali kok pas dolan ke rumahnya Mas Totop tahun lalu ya Mas Totop nggak salah itu kok ada rame-rame itu siapa mantu tuh saya ternyata jadi lurah sekarang. Iya. Teman dolannya ya? Iya, bukan teman dolan. Mas Totop itu bapak kos saya. Jadi saya dulu pas mau penelitian sama Pak Lurah itu diinapkan di rumahnya Mas Totop itu kan. Putrinya masih kecil namanya Mbak Pipit kalau nggak salah dulu itu. Nah, itu masih kecil dulu itu. Apal teman itu. Ya, karena Tepus ini yang mengangkat saya jadi seperti ini dari Tepus. Wah, ini. Kemudian setelah ke Tepus saya kan sempat di Madukesmo ya Mas, saya masih main-main ke Mas Totop. Main ke mana? Yang di Pantai Sunda itu ya, dulu Sunda itu masih nggak ada listriknya itu, diajak ketemuan Pak Darwis itu ya mau nganggo senter sama Mas Totop itu saya masih naik motor itu. Jadi dari Jogja ke sini naik motor. PP nginepnya di tempatnya Mas Totop. Memang lama ya dulu 4 bulan 5 bulan di sini ya. Ngurusui tempatnya Pak Hendro Pratopo Mas Totop ini. Nah ini sebagai balas jasa kira-kira apa nih ya, yang bukan, akan itu kan kontribusikan? Memori masa lalu ya. Jadi kalau katanya Pak Lurah lama yang Pak Broto kan Tepus itu mantep yang mupus gitu kan. Dulu ceritanya prajurit Majapahit kemana-mana ke Palian pisah gitu kan. Kemudian terakhirnya dia ke Tepus ini kemudian mantep yang mupus. Ya wes lah. Leren ceritanya seperti itu lah. Itu katanya orang-orang gitu kan meskipun aku Gunung Kidul ngerti ya. Makanya saya sangat kaget sekali kok Pak Nuryadi kok memilihnya di Kelurahan Tepus ya makanya. Nah, terus ternyata Pak Lurah Hendro Pratopo Mas Totop iki mesti terus tadi sempat lihat sudah banyak perubahan ya. Perubahan yang signifikan di Tepus adalah yang pertama adalah adanya pantai itu ya, pantai yang di Pulang Sawal itu. Dulu nggak seramai itu Mbak Malta, masih jajaran pasir putih yang sepi, tenang dan mendayu-dayu itu kan. Iya. Sempat ada cerita di sana. Oh, tidak ada cerita itu. Saya sempat naksir orang Tepus tapi masih sempat naik bis itu. Namanya ya. Lupa itu. Nanti biar dicari daftarnya Pak. Saya kuliah, dianya masih SMP ternyata. Iya, dulu sempat ada yang manis Mas Toto tapi nggak berlanjut dulu itu. Cuma lihat-lihat aja. Karena dulu Tepus itu kalau sore gini banyak truk-truk
ngangkuti petani-petani di sawah-sawah itu kan. Dari Alas, dari Wono itu kan. Kerjaan saya muter-muter di luweng-luweng itu, luweng yang banyak monyetnya itu kebanyakan itu. Nggak tahu. Kayaknya penasaran banget loh lihat Pak Wisnu. Ini ceritanya ini loh, iya, sajane sopo karena saya ya. mau menceritakan tepus ini bukunya tebal sekali. Itu dan banyak perubahan yang di sini. Tadi saya tanya Mas Pak Totop ini yang ada rest area di sana itu, oh ternyata itu sudah miliknya desa ya. Nah, ini yang menjadi catatan bagi kami yang kemudian tadi pengembangan tepus harus sinergi dengan wilayah-wilayah di sekitarnya. Kalau dulu Blekonang memang sudah terkenal jadi sentra perak. Kemudian ada sentra ubi kayu memang sejak dulu ya, kalau pas musim ubi kayu di sekitar Singgil Ngasem itu banyak yang jualan di sana itu saya ingat tahun 2005 tentunya 2005-2006 sama sih. Setelah itu terus memori itu kosong sampai kemudian selepas terima tugas sempat dolan-dolan ke Mas Totop sampai lurahnya ganti, kemudian ya ini pas momen pas ya lurahnya Mas mantan bapak kos saya sendiri ya ini ya bapak kos Mas Totop ini terkait dengan UKM yang ada di Tepus saya lihat memang cukup bagus, kemasannya bagus Pak Totop, ibu-ibu yang rumput laut crispy, enteng kacang secara kemasan memang bagus, tapi saya belum cita rasanya seperti apa ya, karena kebanyakan sekarang kalau di Jogja itu beberapa hal yang unggulan dari aspek kemasan memang itu tidak kalah dengan produk-produk pabrikan ya, kayak ya Citos, Ciki dan sebagainya itu ya, tapi yang rumput laut, enteng kacang ini kan yang patilo kan mungkin ini keunggulan tidak hanya di Tepus ya, di wilayah di desa-desa di utara Tepus itu juga ada banyak papan nama patilo lah, ini yang harus ada yang berbeda itu kan. Nah, ini yang mungkin harus ada pendekatan yang setidaknya membuat produk olahan ubi kayu yang mungkin punya cita rasa yang disukai oleh wisatawan yang mungkin ada di pantai. Di sekitar Tepus itu di Indrayanti ya, di Pulang Sawal itu kan banyak homestay yang bagus itu kan, di IG itu kan mungkin tempatnya Pak Heri ini juga itu bagus inilah, ini yang mungkin bisa dijual di situ. Jadi salah satu kemenangan gitu ya, Tepus ini dia lokasinya dekat dengan wisata unggulan yang ada di Gunung Kidul. Ini menjadi kemudian Tepus ini menjadi wilayah yang juga dilewati JJLS ya. Saya kemarin terakhir ke waktu lewat JJLS kok rumahnya Pak Lurah yang di tengah hutan udah nggak ada ya. Itu ternyata saya nyari-nyari nggak ketemu, ternyata udah jadi jalan itu tadi. Makanya terus ini menjadi sektor strategis bahwasanya sebenarnya tinggal hanya beberapa sedikit langkah untuk kemudian menjadikan UMKM di Tepus ini berdampingan dengan sektor pariwisata. Nah, dinas koperasi bisa apa? Dinas koperasi bisa mengoptimalkan melalui Sibakul. Tentang Sibakulnya nanti saya cerita setelah yang berikut ini, Mbak. Oke, terima kasih banyak. Yang berikut ini, setelah ini ya tetap bisa rasain Sibakul. Iya. Tahu banget Pak Wisnu. Inovasi adalah hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan gerak langkah UMKM di Yogyakarta. Kini hadir Galeri KUMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlokasi di Terminal Keberangkatan Lantai 3, New Yogyakarta International Airport. Manifestasi dari mimpi untuk sebuah peradaban baru. Sesuai namanya, Galeri Pasar Kota Gede mengadopsi filosofi pasar tradisional Kota Gede.
pasar yang menjadi melting pot of cultures atau tempat berbaurnya ragam budaya. Sedikitnya 400 UMKM berpartisipasi di Galeri KUMKM, menyajikan beragam kerajinan, menjadi daya tarik pengunjung dan semakin banyak pilihan untuk berbelanja. Galeri KUMKM menjamin kualitas produk yang disajikan. Mitra Galeri KUMKM telah lolos seleksi dari tingkat kelayakan produk sampai perizinan yang berstandar nasional. Tidak hanya keberagaman produk, Galeri KUMKM juga menawarkan sistem pembayaran tunai dan non-tunai atau cashless. Galeri Pasar Kota Gede, pengalaman terbaik mendapatkan produk UMKM di Yogyakarta. Ya, mana semangatnya, tepuk tangannya Bapak Ibu. Kita mau cek ombak. Cek ombak. Deket pantai soalnya. Kita mau cek semangatnya Bapak Ibu, kita mau yel-yel yang sudah kita hafalkan selama 10 tahun ini ya. Oke ya, kita yel-yel bareng ya Bapak Ibu. UMKM naik kelas, UMKM hebat, Jogja istimewa. Semangatnya udah ada, berarti tinggal gimana tadi si bakulnya ini, sistem pembinaannya buat pelaku koperasi dan pelaku usaha ini punya dampak langsung kepada pelaku UKM. Monggo Pak Wisnu dilanjutkan. Langsung cerita. Mbak Marta. Jadi apa yang disampaikan Pak Nuryadi tadi memang benar. Jadi kita sebagai pelaksana salah satu rekomendasi dari Perda tentang ekonomi kreatif dan pemberdayaan usaha mikro kecil ini bentuknya adalah kita mengembangkan yang namanya Sibakul. Sibakul ini sistem Pak Heri, jadi sistem pembinaan bagi pelaku usaha. Jadi yang pertama Sibakul adalah pendataan UMKM. Jadi yang bisa ikut masuk Sibakul adalah mereka yang punya usaha, kemudian ber-KTP DIY, punya KTP DIY, punya alamat, kemudian punya nomor WA, punya email, itu nanti silahkan mendaftar di Sibakul. Jadi kalau setelah mendaftar di Sibakul, Bapak Ibu bisa mengikuti market hub. Jadi produk-produk patilo, rumput laut, kemudian perak itu kalau laku nanti kita pasang di webnya Sibakul, sibakuljogja.jogjaprof.co.id, nanti kita bantu pemasarannya. Kalau produknya Bapak Ibu laku, nanti kalau Bapak Ibu ke kantor pos, di Tepos ada kantor pos kan? Nah, itu tinggal nunjukin KTP saja nanti, kalau lolos kurasi. Dicek nanti oleh petugas kantor pos Tepos, mengirim ke seluruh Indonesia itu gratis. Gratis ongkir. Ini menjadi bentuk keperpihakan kami kepada UMKM yang ada di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Cuman masalahnya semangat mendaftar ini kuat di wilayah-wilayah urban, di Sleman, Kota dan Bantul. Tidak demikian halnya di Gunung Kidul dan Kulon Progo, di Jogja lantai 2 ini. Jadi kalau di Sleman, Kota Bantul kan mitra kami tidak hanya pos, mitra kami ada Gojek, ada Grab, ada Jogja Kita, ada Kirimin Aja. Lah ini yang banyak mereka lalu lintasnya kuat. Nah, kalau di Tepos kita bisa membantu untuk kalau pengiriman ya lewat pos nanti itu. Ini bisa kita support. Selain itu, kalau Bapak Ibu di Sibakul, Bapak Ibu bisa kita fasilitasi untuk mendapatkan sertifikat PIRT, halal, MD, bahkan kalaupun nanti kalau di kami bisa kita berikan rekomendasi untuk mendapatkan haki dan kemudian diurus di Balai Haki di Sprindak DIY di Kusumanegara sana.
Ini menjadi banyak-banyak meskipun nanti ada prioritas pelatihan, karena pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di Dinas Koperasi harus anggota Sibakul. Kalau enggak boleh ikut ya. Iya, daftarnya gimana? Daftarnya gampang. Pakai HP aja bisa. Nah, di sini tadi sudah jelaskan Mbak Marta, kalau belum familiar HP atau males, di tempatnya Mbak Atika, Mas Rosid itu nanti kita berikan ruang. Setelah acara Sarasian ini kemudian Bapak Ibu bisa mendaftar di Sibakul, ikut kurasi Market Hub Sibakul. Bahkan selain daftar Sibakul, bisa kok nanti Bapak Ibu dipandu untuk ikut daftar punya NIB. Jadi legalisasi usaha bagi pelaku usaha mikro kecil, itu nanti bisa. Jadi sebenarnya kan mendaftar untuk mendapatkan NIB kan bisa melalui HP masing-masing, bisa melalui komputer, kemudian di-print sendiri. Tapi di sini Bapak Ibu kita berikan fasilitas keistimewaan setelah acara bisa dilayani melalui staf-staf kami yang ada di Mbak Atika dan Mas Rosid, sehingga monggo dimanfaatkan skim-skim dari Dinas Koperasi. Ada sebenarnya skim yang keempat sebenarnya Pak Totop, ada yang namanya Desapreneur. Desapreneur itu pendampingan kami terhadap produk-produk unggulan yang ada di wilayah desa. Nah, nanti harus mencetakkan warga miskin juga Pak Totop nanti. Pelatihannya ini 3 tahun nanti. 3 tahun, nah nanti skema yang dikembangkan, saya nanti harus koordinasi dengan Pak Lurah. Karena nanti ini melalui skema DAIS, buntutnya nanti kalau Desapreneur nanti memungkinkan jadi desa mandiri budaya. Makanya saya nggak tahu kalau Tepus ini sudah desa budaya belum. Nah, ini jadi PR. Kantong budaya. Nah, berarti masih belum. Desa Prima, nah, yang belum, yang sudah desa wisata ya. Nah, ini kalau nanti di sini menjadi Desapreneur kan berkat kunjungannya Pak Nuryadi hari ini, kemudian hari ini bisa kemudian kita proyeksikan nanti tinggal dipilih produk-produk yang mau kita angkat di Tepus apa. Apakah konsisten dengan peraknya, apakah kita kembangkan produk-produk turunan dari ubi kayu, atau seperti apa. Nah, nanti akan kita terjunkan tim-tim ke sini, tim kami, dengan pendekatannya kan banyak kalau Dinas Koperasi, apakah mau G2R, Kaspak, kemudian Gerilogi atau Blangkon, nanti akan kita analisa dulu yang pas buat Tepus ini apa. Nah, ini biar nggak mantep pupus terus itu kan, harus semangat itu kan, karena gitu ya. Dengan melalui pendekatan Prener nanti akan sangat memungkinkan apa-apa yang diharapkan Pak Heri nanti bisa kita dampingi, meskipun tadi Pak Heri udah banyak cerita bahwasanya produk-produk olahan perak yang ada di Mlekonang itu sudah pernah pameran sampai luar negeri. Dan kalau memang ini masih menjadi produk unggulan dari Tepus, Pak Totop nanti memang harus lebih banyak di branding lagi biar nama Mlekonang ini semakin mendukung ya, sampai pedusunan Mlekonang ini. Kemudian bisa menjadi cahaya di malam hari. Mlekonang jadi kunang-kunang gitu ya. Ya karena Tepus ini nguri-ngurinya masih kuat ya kan. Buktinya apa? Kan saya belajar ngopo kok akeh resane di sini dulu. Simbah-simbah yang ada di sini dulu mungkin ketika membuat monumen dirinya dia mengabadikan dengan menanam pohon-pohon yang dihormati ini. Kemudian dia menjadi simbol yang saat ini masih dihormati oleh warga. Ya, ini etos Hamemayu Hayuning Bawono, Manunggaling Kawula Gusti, Sangkan Paraning Dumadi ini masih terawat yang ada, masih terawat erat kuat di Kelurahan Tepus ini. Tepuk tangan dong buat Tepus, warganya. Baik, terima kasih banyak. Wah, jadi dalam jeru ya gitu ya. Iya, ini pas banget nih Pak. Sumur ya jeru. Pak Lurah ketemu mantan anak kosnya ini. Wah, sekarang sudah jadi seperti ini, nanti tinggal dukungannya dari Pak Nur ya. Atau wah cepet ini gayanya. Pak Lurah tinggal WA selesai. Nah, ini
kita mau denger nih cerita dari orang Tepus asli. Iya. Yang saat ini Sudah sukses ya. Sudah sukses lah, kita sudah tahu pergerakannya, usahanya, bagaimana dia bikin. Kita langsung dengar cerita aja. Iya, tapi tadi mau manggil Mas Heri jadi soalnya Pak yang lainnya Kaur. panggil Pak Kaur ya. Pak Kaur mau Halo Pak Kaur. Aku malah cerita kikuk ya. usahanya. Usahanya sendiri apa selain ada resort ya kayu Watu ya. Tadi saya langsung googling loh bro. Iya Ternyata dong. bagus banget ya. Saya kan apa? Marketingnya Oh, saya. marketingnya. Oh baru tahu. Makanya saya sering bagi-bagi nomor. Silakan Pak Kaur. Baik, untuk kami sebetulnya di sini kami sharing aja kaitannya dengan usaha. Sebetulnya usaha di sini sudah apresiasi untuk teman-teman UMKM semuanya. Mungkin di sini saya lebih kepada gimana cara kami berkolaborasi dengan teman-teman UMKM yang ada di Kaluran Tepus khususnya. Nah, sedikit cerita tadi disampaikan Pak Lurah di Desa Tepus itu ada desa wisata dan saya kebetulan pengelola desa wisata. Nah, kenapa kami menyampaikan kolaborasi kami dengan UKM yang sudah ada. Jadi tadi disampaikan dari UKM Batik, Perak, terus olahan singkong, itu adalah salah satu mitra desa wisata kami. Dari yang diceritakan Pak Lurah tadi, bahwasanya ketika nanti datang di desa wisata Tepus itu akan melihat Apa aja gitu ya. proses misalnya ketika menjadi souvenir itu, pengunjung kita ajak ke sana untuk melihat proses itu, karena itu salah satu menjadi wisata edukasi seperti itu. Nah, di sini sebetulnya kami menawarkan kepada teman-teman UMKM yang lain untuk bisa bergabung bersama kami. Kemarin kami sempat ketemu dengan Mas Nur yang di situ produksi tepung cassava yang ada di Padukuhan Pudak juga. Terus ada juga dari Mas Nur itu di Pudak itu ada kerajinan bambu. Memang saat ini baru ada 3 UKM yang kerjasama dengan desa wisata. Dengan cara kerjasama dengan desa wisata itu harapan kami bisa lebih memunculkan ke dunia luas bahasanya ini loh di Tepus ada kegiatan seperti ini kayak gitu. Itu model kerjasamanya seperti apa? Model kerjasamanya ketika misalnya contoh di Batik Pinilih itu kami ada tamu misalnya ke desa wisata Tepus, kita ajak ke sana untuk melihat proses dan mereka langsung membatik kayak gitu. Dan kami hargai setiap orang itu 10.000. Ada paket wisata batik. Hanya dengan melihat saja, dan 15.000 itu dengan praktek karena itu ada bahan yang ada di situ. Dan itu juga dibagikan kepada UKM-nya. Itu kita ada kepada sharing profit gitu. Betul sekali. Kita memang kerjasamanya memang modelnya seperti itu. Artinya kan peluang-peluang buat pelaku UKM yang lain sama itu dengan sangat seperti terbuka ini sekali kepada akan mendapatkan tambahan dari profit sharing pada sekali. kegiatan-kegiatan itu. Menarik. Dan Tertarik ini nggak Bu? Dan ini terbuka ya? Kita terbuka. Silakan. Khususnya ada UKM yang ada di Kelurahan Tepus kita terbuka untuk itu. Jadi besok ada piknik ngerajang telo. Ngerajang, seperti di ini siapa juga. Tahu belum pernah orang-orang tapi di sini. Kebanyakan mereka juga akan melihat gimana sih pertama telo itu dijedol terus dikupas kayak gitu. Itu wisata kita kayak gitu. Ngerajang telo mosok dionoke Mas. Ternyata bener loh, bedol telo Mas, enggak semua orang punya tanaman telo ya. Karena kalau salah teknik boyoknya itu nanti yang kena. Nek orang malah sing dibedol ya nih. Salah bedol. Sing bedol boyoknya. Iya. Oh iya. Munyo aja bisa bedol telo. Oh iya. Oh temenmu berarti. Sing arep pengen kaya munyo iso, dadi paket arep kaya munyo gitu. Bedol telo menek kambil kayak gitu ya. Mas Heri, terakhir ini biar pada semangat pelaku UKM di sini, biar juga terus bisa menaik kelaskan dirinya, itu tipsnya apa sih Mas? Sebetulnya kita lebih kepada UKM yang ada di Kelurahan Tepus itu harapannya yang memang bahannya dari situ, nanti yang mengerjakan orang situ kayak gitu, dan benar-benar dikerjakan dengan sistem yang manual kalau bisa. Karena di wisata edukasi sendiri di Kelurahan Tepus itu kita lebih mengedepankan yang masih benar-benar alami kayak gitu. Itu pertama. Terus kedua kalinya kaitannya jadi dengan konvensional itu malah tradisional itu malah menarik betul, ya. Terus kedua kalinya kaitannya dengan ini. Misalnya produk olahan itu harus sudah PIRT dan yang lain. Nah, mungkin ada Pak Nuryadi, Pak Wisnu juga kaitannya dengan ada beberapa teman dari UMKM itu yang kesulitan kaitannya dengan itu. Mungkin tadi disampaikan Mbak Wulan sudah bisa untuk
ke PIRT itu sudah ini. Nah, untuk yang lain mohon untuk bisa didampingi mungkin arah ke situ Pak. Mungkin nanti bisa untuk kita masukkan dalam paket wisata kami biar lebih. Kalau izinnya ini kan lebih orang itu akan membeli. Lebih percaya ya pada PIRT. Ini Pak Nur ini sudah berkeliling hampir di Pansela. Ini PIRT rata-rata karena ada kandang ya Pak. Udah denger terus ini soalnya Pak Nur, tinggal bagaimana. Nah ini sekaligus closing statement Pak Nur. Gimana untuk memotivasi Tepus ini khususnya supaya bisa naik kelas Pak. Oke, terima kasih. Jadi teman sekalian, jadi kebersamaan, tanggung jawab kita bersama. Artinya pelaku maupun kita pembuat kebijakan ini harus sama. Ya, kalau nanti tidak nanti juga hasilnya pasti tidak maksimal. Dinas mencoba untuk bagaimana meningkatkan kualitas, bagaimana promosi. Kami dalam posisi anggaran, ya. Tapi kita juga ingin karena anggaran terbatas, apa yang kita keluarkan tadi tidak punya. Dan pengertian begini, bahwa pelaku usaha betul-betul serius. Jangan sampai baru melangkah kena dampak langsung mundur, jangan. Jangan, karena jiwa wira swasta ini harus kita betul-betul kita tanaman betul. Jadi Pak Wisnu ngendiko, beda iklimnya kondisinya pada waktu kita bicara tentang UKM kan yang ada di Sleman, Kota maupun Bantul berbeda. Kan seriusan mereka. Tetapi di sini sebenarnya ada satu keunggulan, sumber daya alamnya sebenarnya ini ada mendukung. Ya. Sehingga kalau pilihan apa, pasti pilihannya yang ada sumber daya alamnya. Ya. Kalau toh tidak 1 tahun penuh, tapi minimalnya kan ada. Misalnya ketela kan ada, rumput laut kan ada, misalnya gitu. Nah itu menjadi catatan dan kita dorong, pasti kita dorong. Apapun. Sehingga bagi kita anggaranku, Pak Wisnu hanya merencanakan, kita anggarkan. Tetapi kalau toh kita punya anggaran, tanpa direncanakan masalah juga. Kan teknis beliau yang paham. Kami tinggal bagaimana ngecek anggaran supaya dijereng-jereng, tapi semua bisa berjalan dengan baik. Sehingga semangat bersama-sama. Ya, sehingga dengan ketemu hari ini harapan kita UMKM Tepus nanti lebih meningkat lagi. Ya, lebih naik kelas lagi. Ya. Jangan lebih hebat lagi dan lebih istimewa. Istimewa. Tepuk tangan dong. Matur nuwun sangat ini Pak Wisnu, Pak Nur sudah memberikan semangat tanpa henti ya. Nanti masih keliling lagi ke Tepus yang lain gitu ya Pak. Hari ini dan besok kayaknya Pak Nur ini benar-benar perhatian untuk Gunung Kidul ya. Dan Pak Lurah matur nuwun, Pak Lurah, Pak Totop gitu ya. Nanti tinggal kita juga nagih. Bisa keliling kemana-mana Pak, kemana aja nih kalau nggak lagi sibuk. Dan tentu saja Pak Kaur. Wah, Pak Kaur. Seneng ya kalau punya Kaur. Nom-nom kayak gini. Iya. Nom tua tuh Mas. Loh ini UKM-nya juga muda-muda soalnya. Iya makanya seneng jadi punya semangatnya itu lebih nekatnya ada, birokrasinya juga tahu, jadi bisa dikolaborasikan. Terbukti bisnisnya juga oke, ternyata leadershipnya juga berjalan gitu. Nanti kita bisa belajar di sana. Habis ini ya bro, kita ke sana ya. Ya tidur-tidur 2 hari lah bisa. Boleh ya? Boleh. Di mana? Di halaman. Baiklah, Bapak Ibu dapat inspirasi dari sini. Semangat. Benar, bawa KTP enggak? Bawa KTP enggak? Bawa KTP kan? Bawa ya. Dadak mulai sih Mas. Oh iya. Hari ini langsung daftar si langsung Bakul daftar ya. Si Bakul. Biar dapat langsung NIB juga. Sudah dapat NIB? Sudah punya? Sudah ada yang punya, yang belum langsung. Yang pengen dapat pelatihan silahkan langsung hari ini. Gak usah nunggu besok ya. Oke, kita pengen denger semangatnya dulu, tepuk tangan dong. Iya gitu. Nah baiklah, kita akan pamit dulu dari Tepus. Saya Marta Sasongko. Saya Adnan Diniar. Kita ketemu lagi dengan para pelaku UKM yang lain yang juga penuh semangat di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. UMKM. Naik kelas. UMKM. Hebat. Jogja. Istimewa. Terima kasih.
Dipisah Kang Doyo, dipisah. Darane dipisah. Jaranmu mati Kang Doyo. Kuwi jaranmu tul. Ketok sing kupinge rada plungker. Bapak Pucuk